Desi Kirana atau Putih Nilam Cayu, salah seorang penulis muda Sumatera Barat yang karya-karyanya menghiasi beberapa platform digital. Dan tidak itu saja, dari aktivitas menulisnya di aplikasi, beliau membeberkan fakta yang menarik sekali bahwa dari aktivitasnya itu bisa mendatangkan penghasilan yang bukan lagi lumayan tapi luar biasa. Berapa jumlah nominalnya? Saya tidak ingin menyebutkan, nanti biar narasumber saja yang menyampaikan sebagai motivasi kepada peserta kelas menulis daring bahwa menulis di aplikasi hari ini punya tantangan tersendiri dan keasikan sendiri. Saya persilakan kepada Kak Desi Kirana atau Putih Nilam Cayu untuk mempresentasikan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Pertama, karena menulis di aplikasi itu butuh tantangan. Ya, butuh tantangan dan tentu saja kita harus pandai-pandai gitu. Pertama karena hasilnya jelas. Karena pindah ke aplikasi itu salah satunya penghasilannya bisa puluhan juta sebulan. Iya, tergantung bagaimana kita mau menulis. Nah, jadi di sinilah letak tantangannya itu gitu. Nah, setelah kita tahu tulisan kita ada di layar depan, itu biasanya setelah subscribe-nya sampai 1000 atau lebih, kita kan bisa lihat populernya bulan ini berapa subscribe-nya. Kalau seandainya sudah di layar depan, itu akan mengasihkan bagi kita sendiri untuk menulisnya. Kadang-kadang dalam 1 jam itu kita bisa menjual satu bab 100 sampai 300 kunci gitu. Karena satu kunci kan cuma 1.500. Kita memang mengumpulkan koin, cuman koin itu lumayan lah. Tulis di aplikasi sebenarnya menulis aja dulu gitu kan. Apa sih yang tertuang ide dalam kepala, kita tulis aja dulu gitu. Setelahnya kita tentukan tema yang menarik dan yang paling dikuasai gitu. Maksudnya yang paling dikuasai yang biasa kita lihat sehari-hari, yang biasa kita dengar sehari-hari gitu kan. Nah, kemarin coba nulis yang roman komedi dinikahi bocah itu awalnya sih iseng gitu kan. Iseng cuman karena mungkin terbawa emosi apalah ya, karena sering main sama remaja mungkin. Nah, hal itu sangat terkuasai gimana romantisnya remaja sama pasangannya, tapi dalam arti kata bukan pacaran tapi nikah gitu, nikah setelah pacaran gitu. Nah, setelahnya pilih judul yang disukai pasar. Disukai pasar sekarang, kalau dulu kan judul itu kita tidak boleh mengungkapkan isi tulisan gitu. Tapi kalau sekarang harus di, nah itu bedanya. Misal kayak tadi Desi coba testing pasar dengan judul dinikahi lelaki salju gitu. Maksudnya dinikahi lelaki salju ini isinya harus dituliskan di atas di sini. Desi bikin kayak gini. Pacaran sama adiknya, nikah sama kakaknya gitu. Jadi judul aslinya dinikahi lelaki salju. Alhamdulillah sampai malam ini udah reach-nya udah 4.500 lebih gitu. Nah, setelahnya kita harus membuat opening dan ending setiap part itu mesti berkesan untuk pembaca. Maksudnya apa sih selanjutnya setelah ini gitu kan. Kadang-kadang kan datar aja nggak ada konfliknya. Jadi hilang, lari dia pembacanya. Nah, setelahnya konflik, ya memberikan konflik setiap akhir part tulisan kita di aplikasi itu penting banget karena memang setiap pembaca ingin ada apa sih setelah ini gitu. Nah, tantangan menulis di aplikasi kejar tayang gitu. Kejar tayang di sini kita seandainya udah masuk di populer bulan ini, kita cuma punya waktu 30 hari dari kita awal menulis. Nah, setelahnya
kita mesti kejar. Kalau 30 hari cuman dapat 30 bab, itu cuman 20 bab yang berbayar. Tantangannya itu tadi mengejar subscribe sama follower ya. Kalau follower sebenarnya banyak follower belum berarti subscribe-nya banyak. Karena setiap tulisan itu memang memiliki pembaca tersendiri gitu. Enggak sedikit itu sama aja bohong gitu karena tulisan itu naik karena subscribe-nya. Nah, jadi kalau seandainya followernya sekian tapi subscribe tulisannya sedikit, itu juga nggak bakal naik tulisannya gitu. Nah, setelahnya kita harus membuat konflik yang nggak terduga, plot twist gitu kan. Awalnya datar, kita harus menaikkannya hari ini dengan konfliknya didatangkan dengan siapa gitu. Nah, sama dengan mencari followers, kita memang harus konsisten menulisnya di grup yang ada. Nanti kita arahkan mereka membaca ke aplikasi biasanya gitu. Kejar tayang ya, kejar tayang minimal 1.500 kata per hari itu biasanya cuma 300.000 pendapatannya gitu. Tapi kalau kita bisa menulis 3 bab sehari itu kemarin udah bisa 900.000 sehari. Nah, untuk menulis di aplikasi, kita bisa download aplikasi berbayar seperti kalau Desi biasanya nulisnya di KBM App, di Joylada pernah, cuman nggak pernah menghasilkan. Di Wattpad juga, cuman belum semuanya diposting di sana. Cuman yang di KBM App itu udah beberapa yang tamat. Alhamdulillah itu menghasilkan. Walaupun sudah tamat, masih tetap menghasilkan kayak nanam nanam pohon berbuah tinggal ngambil aja lagi sampai saat ini. Nah, setelahnya tulis apa saja, baik fiksi, non fiksi, artikel dan lain-lain. Karena di KBM App itu udah ada bagian-bagian tulisan itu sendiri. Misal mau novel young adult, mau novel true story, mau novel romance, mau novel keluarga, ada artikel juga, ada buku agama juga, ada komik juga, terserah mau pilih yang mana. Nah, setelah bab 7 itu kita bisa mempremiumkan cerita kita dengan menekan monetasi gitu. Setiap bab biasanya dihargai 1.500 per babnya, setara dengan 150 koin emas. Biasanya pembaca akan melakukan top up kayak beli pulsa di aplikasi tersebut gitu. Dan tulisan yang sudah tamat akan terus menghasilkan jika ada yang buka kunci, apalagi biasanya sudah tampil di layar depan. Maksudnya kan di aplikasi itu biasanya setiap 4 jam sekali itu ada perubahan buku atau subtema bukunya biasanya akan tampil di depan. Seperti alhamdulillah ini gaji bulan kemarin selama 16 hari masih belum terkejar silver sih sebenarnya. Kalau silver kan 25 juta, sekarang baru 21 juta selama 5 bulanan lah alhamdulillah. Yang naiknya karena dinikahi bocah kemarin, nggak tahu juga kenapa kenapa naik, nggak tahu gitu kan. Cuman karena mungkin banyak yang merasa kalau cerita itu layak dibaca karena banyak mengenai hukum pernikahan dalam agama Islam, sunah-sunah dalam pernikahan dan sebagainya. Nah, inilah hasil lah. Dibilang kerja keras nggak juga bang, cuman kerja menghalu iya gitu, tapi dengan referensi yang benar-benar meyakinkan gitu. Itu biasanya kita ambil di Google juga, baik itu untuk bagaimana tentang hamilan, bagaimana perempuan, bagaimana hukum agama Islam tentang pernikahan itu sendiri. Kak Desi, ini hasilnya bulanan ya? Oh iya Bang, biasanya setiap tanggal 4 langsung ditransfer, cuman kita bisa lihat perharinya berapa pendapatan hari ini. Kalau 4 hari ke belakang ini, berapa? 8 hari ke belakang, sebenarnya tulisannya udah turun ya, cuman 300.000 sehari. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 2.500.000-an ya, berapa hari itu. Yang masih udah beberapa buku, 6 buku. 4 buku yang premium itu 2.500.000 sampai tadi pagi dia pertukaran jam penghasilan itu jam 12 malam. Yang 11.800.000 ini berapa hari kejar tayang ini? 13 hari Bang. Alhamdulillah. Nah ini cerita dinikahi bocah tengil ini yang luar biasa penghasilannya, nggak nyangka aja kalau kan di sini ada dilihat ya
dilihat 23,8K kan orang yang melihat aja, nggak dilihat berapa pendapatannya. Nah, ternyata alhamdulillah itu bagi dua, separuh melihat, separuh yang membayar. Nah, yang tragedi malam pertama ini cuma judul doang, karena memang judulnya harus harus kayak gitu, karena itu pasar di sana gitu kan. Tapi itu masih belum apa-apa dibandingkan yang lain. Ada lagi satu lagi novel true story ini Susuk Virgin. Jadi setiap sekali 3 hari dia akan tampil di depan. Jadi ada yang lihat, mana tahu bisa baca. Nah, kita akan menghasilkan terus dari tampil di depan gitu, Bang. Mungkin hanya itu ya materinya, semoga bermanfaat. Oke, baik. Kak Desi, saya mau menegaskan lagi. Tadi disebutkan penghasilan dari penulis aplikasi itu sampai 2 jutaan sehari, benar ya? Iya, benar. Itu kalau masih di populer biasanya kalau kita sanggup itu bisa 1 juta sampai 1.200.000. Pernah Desi sampai 1.200.000 sehari. Oke, kalau ngejar 1 juta saja sehari, maka sebulan sudah 30 juta. Terima kasih Kak Desi, sudah cukup ditangkap inti dari materinya, dan teman-teman peserta lainnya saya kira juga sudah cukup memahami dari slide serta presentasi walaupun terganggu oleh sinyal ya. Jadi intinya kawan-kawan, peluang menulis di aplikasi kalau produktif itu bisa mencapai minimal sehari 500, 1 juta atau 2 juta. Penghasilannya adalah gitu ya. Tapi tentu saja nanti harus yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghadirkan karya-karya yang bermutu dalam tanda petik ya. Dan saya berharap ya kita sebagai pembaca Nilam Cahayu ini mudah-mudahan buku-buku beliau di aplikasi memang sesuai dengan ekspektasi pembaca. Karena tadi beberapa judulnya ini memang memancing pasar ya, seperti Dinikahi Bocah Tengil, Tragedi Malam Pertama, dan beberapa judul lainnya, dan itu menantang judul seperti itu sebenarnya. Ya, baik, kita buka sesi tanya jawab. Ya, benar. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan peserta di kolom komentar, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin berbicara di layar videonya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Rahayu Putri. Izin bertanya, Kak Desi. Jadi setiap bab itu ada berapa kata yang harus kita post dalam sehari itu, Kak? Dan berapa subscribe pun kita supaya bisa digaji oleh pihaknya gitu, Kak. Sekian, terima kasih. Biasanya kalau untuk part 1 sampai part 7 itu kan gratis. Biasanya Desi paling banyak 800 kata gitu kan, 800 700 itu bab percontohan, maksudnya untuk menggait pasar dulu. Nah, setelahnya kalau udah berbayar, kalau kita kasih 800 marah nanti pembaca kita, jadi harus lebih daripada 1.300 atau 1.500 kata minimalnya. Nah, kalau untuk dibeli pembaca itu ya apa ya, untung-untungan sih enggak gitu. Cuman kalau seandainya tulisan kita menarik, pembaca akan mengeluarkan koin tersendiri untuk membayarnya. Biasanya kemarin Desi satu bab bisa mencapai 400 yang buka kunci, 400 500 buka kunci, itu dikali 1.500 kan udah 1 juta lebih ya. Nah, tapi pendapatan di KBM ini pun beda lagi potongannya gitu. Kalau seandainya 1 juta ke bawah itu 30% potongannya. Di bawah 5 juta sampai 1 juta itu 35%. Kalau kemarin Desi udah 40% ditambah 5%, jadi dibagi 2 hasil dengan aplikasi gitu. Karena kan kita bayar pajak dan itu sistemnya yang gede bantu yang kecil gitu. Jadi teman-teman yang penghasilannya di bawah 1 juta itu ditalangi oleh yang udah 10 jutaan ke atas gitu. Itu mungkin Bang jawabannya. Baik, terima kasih Kak Desi. Jawaban Kak Desi juga menjawab pertanyaan Kak Imratul Handayani. Ya, oke. Selanjutnya dipersilakan kepada penanya berikutnya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali saya bisa kembali bertemu malam ini di Zoom meeting. Iya. Yang ingin saya sampaikan kaitan dengan materi malam ini adalah apakah di dunia penulisan aplikasi ini ada tim editornya gitu, ataukah berbeda dengan sistem penulisan dengan yang sistem lama gitu. Apakah begitu kita mengirim tulisan langsung muncul begitu tanpa melakukan editing oleh pihak aplikasi. Dengan begitu tulisan yang kita posting langsung tampil tanpa ada editor yang menyeleksi lagi tulisan kita. Dan begitu sebagaimana yang disampaikan udah tadi, memerlukan tulisan yang punya mutu gitu. Kalau untuk di webtoon, setahu Desi memang butuh kurasi, Bang. Tapi kalau di KBM sampai saat ini belum kurasi, cuman ada tim IT-nya yang akan sidak. Maksudnya membaca tulisan kita, umpamanya contohnya judul Desi tadi kan ada tragedi malam pertama, itu ada nanti teman yang sidak, isinya ada vulgar enggak gitu. Kalau vulgar, ada tim yang akan melaporkan ke pihak manajemen untuk block out atau langsung membanet penulis tersebut gitu. Udah beberapa sih yang kena kemarin karena kita kan sekarang ada tim yang udah naik ke bronze, yang naik ke silver gitu ya. Nah itu teman-teman memang berjibaku gitu untuk menghapus porno literasi gitu kan. Dari gambar-gambar sampulnya pun kita mesti hati-hati banget kalau seandainya agak mengandung unsur yang agak wow gitu, itu biasanya akan dilaporkan ke manajemen gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Kakak Desi Kirana ya. Novelnya booming sekali ya. Cuman ya itu tadi ya belum sempat beli koinnya ya. Nah, pertanyaan ini Kak, itu untuk satu tulisan apa boleh di aplikasi lebih dari satu aplikasi? Yang kedua itu kalau untuk berbayar itu minimal kita posting per bab itu berapa Kak? Kan ada tuh saya pernah lihat seperti Asa Janati itu lebih dari ratusan bab itu Kak. Kalau lebih idealnya itu bab berapa kalau untuk untuk aplikasi KBM Apps? Terima kasih. Tadi Iim nanyanya tentang berapa bab yang harus diposting ya? Iya. Bukan berapa jumlah kata kan? Enggak. Kalau tadi itu udah dijawab itu. Ya, kalau jumlah bab sebenarnya gini loh Im. Kalau masih ada yang minta next, masih minta lanjutkan, ya kita lanjutkan aja terus kayak cerita Dinikahi Bocah ini kan udah season 3 sekarang. Pertama kan Pov Aida. Nah, Pov Aida ini tentang perasaan Aida ke suaminya gitu kan, tentang rumah tangga awal nikah gitu, pacaran setelah nikah kan gitu ya. Nah, itu tamatnya di 48 kemarin kalau nggak salah. Nah, karena masih banyak penggemar, kita mau Pov Aryo dong gitu kan, dari sudut pandang Aryonya gitu kan. Nah, kemarin Uni tampilkan lagi, ternyata Aryo ini anak pesantren. Nah, di sana kan Uni tuliskan kemarin di antara Lembah Merapi dan Singgalang ya, karena memang kita masih mengangkat Minang gitu, mengangkat Sumbar sebenarnya, walaupun judulnya demikian gitu kan. Cuman Dinikahi Bocah kan nggak semua kadang-kadang usia itu nggak menjamin seseorang itu dewasa, itu intinya sebenarnya tulisan itu. Nah, kalau masih ada next lagi mungkin sampai 100 juga ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih banyak ya pengurusnya. Tadi buka koin udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lagi, Masya Allah luar biasa gitu. Karena mungkin di sini jalannya setelah coba buku berapa judul nggak pernah dapat yang sebanyak ini gitu kan. Ini baru 5 bulan udah alhamdulillah gitu Im. Kalau untuk satu tulisan itu boleh nggak lebih dari satu aplikasi Kak? Atau nggak nanti kena bermasalah gitu? Kalau di KBM dulu pindah ke lain boleh biasanya. Cuman setelah Uni coba-coba ya kan udah pernah nulis di webtoon, udah pernah noveltoon, udah pernah di Joylada, cuman penghasilannya ya nggak sebanyak di KBM gitu, walaupun banyak yang beli bunga, beli ini itu kan ratusan ribu aja nggak sampai gitu.
Kalau di satu lagi boleh Bang, kalau saya di KBM Apps itu satu koin itu dihargai berapa rupiah itu Kak? 1.500 Im. Oh 1.500. Berarti kalau satu bab itu satu koin atau beda lagi dengan Joy? Biasanya Beda satu bab berapa kalau koin Joy Kak? kan. Satu bab itu 1.500, satu bab itu 150 koin harganya, setara dengan 1.500 rupiah. Oh begitu. Gitu. Iya. Berarti yang maksudnya itu yang menentukan harga itu dari aplikasinya atau dari kita? Oh, dari aplikasi. Kalau dia KBM dia semua sama dari bab 7, 8, 9 8, 9, 10 itu bisa dengan koin perak. Kan pas kita daftar dapat koin perak ya, masih dalam taraf masih dalam taraf promo gitu. Nah, dari bab 10 sampai ke atas baru koin emas, nggak bisa koin perak lagi. Oh gitu. Terima kasih jawabannya Kak. Sama-sama. Desi dan Kak Imratul, kita lanjut ke Kak Desti di Jerman. Silakan. Ya Allah, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dulu kangen Ti. Iya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya di sana. Ya, buat Uni Desi, akhirnya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, sukses selalu buatmu. Oh ya, ini pertanyaan diriku mengenai untuk posting itu loh. Itu harus posting setiap minggu, setiap bulan, atau ada target tertentu dalam posting bab per babnya di KBM aplikasi itu. Itu aja sih pertanyaannya. Aduh, sebenarnya sih kalau pengen tampil terus, itu kalau bisa dikejar 5 bab sehari. Itu kalau kuat. Apalagi kalau udah di populer. Kalau di populer itu kan mendulang cuan ya di sana. Jadi kalau bisa ya 5 bab ya 5 bab, bisa 10 bab ya 10 bab gitu. Pokoknya asal jangan cacat logika, asal jangan feel-nya hilang, asal ruhnya nggak ngambang, ya kita semampunya gitu. Dan biasanya pembaca itu maksudnya kangenan kayak nonton drama Korea, nggak ketemu hari ini, mereka akan lari ke lain hati gitu, kayak gini, Nici jual godok, Desti jual godok gitu kan. Nah, tetangga kita beli godok, makan paginya godok gitu. Biasanya beli godok Nici, ini tetangga yang ini. Karena hari ini Nici nggak jualan godok, dia beli godok Ti gitu kan. Nah, ternyata godok Ti lebih enak daripada godok Nici gitu. Besoknya dia lupa godok Nici, maka godok Ti terus yang naik gitu. Gitu nulis di aplikasi. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat dirimu. Ya Allah, sama Ti, doa yang sama. Di Jerman. Lanjut ke Kak Zarna Fitri. Disilakan. Saya pernah nyoba di KBM Apps itu. Baru kayak berapa bab ya? Awal-awal itu bagus ininya. Komen-komennya. Iya, subscribe-nya. Banyak yang subscribe gitu. Tapi habis itu mereka kabur gitu. Setelah kita udah dimonetasi. Bukan, belum. Setelah kita subscribe ulang, kayaknya mereka cuman cari, kan pendatang baru nih, gitu. Kan dia minta subscribe juga, gitu. Iya. Itu juga. Itu biasanya penulis yang bertingkah seperti itu. Iya, setelah kita subscribe mereka unsubscribe kita, gitu. Itu cara mengatasinya gimana kalau yang pengalaman Nici yang awal-awal dulu, gitu. Baik, gimana ya, Uni? Ya, gimana ya Bang, untuk jawaban ini sih sulit juga ya. Maksudnya gini, kan kita tampilkan cerita baru nih di depan. Nah, biasanya penulis-penulis yang butuh subscribe, ya maksudnya bukan menjual cerita ya, mohon maaf, bukan menjual isi konten yang di postingan, itu biasanya subscribe, balik dong, saling menguatkan dong gitu. Nah, nanti setelah dia banyak, dia akan hilang. Cuman, itu nggak akan bertahan kalau kita menjual tulisan yang menarik gitu. Karena Nici jarang sih yang minta tolong subscribe dong, kecuali kalau udah urgent. Maksudnya gini, kita akan naik ke posisi utama di layar depan. Cuman subscribe kurang 2 atau 3 baru minta bantuan sama teman-teman lain. Dan kecuali kita di grup tertentu, misal sekarang Nici di grup bronze. Nah, di bronze ini kita memang di syarat saling menguatkan, itu penting. Jadi kita bantu subscribe dong, memang iya gitu. Cuman kalau ke teman-teman yang nggak kenal jarang sih gitu. Cuman
lebih baik jual tulisan dulu di FB Group, baru arahkan ke KBMF gitu. Itu Bang. Terima kasih Kak Desi dan Kak Zarna. Selanjutnya Bang Rilen di Pasaman. Silakan, Rilen. Saya lebih bertanya kepada pengalaman Kak Desi pribadi. Bagaimana pengalaman Kak Desi memilih gitu, terjun ke aplikasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa kendala pertama ketika terjun ke dunia aplikasi? Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf agak memborong pertanyaan. Yang ketiga, bagaimana cara Kakak mampu waktu gitu, sehingga begitu ya 1, 2, 3 lah gitu karya yang dihasilkan di aplikasi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor ketiga ini nyentil loh Bang. Iya Oh, boleh. Kendala awal pertama waktu nulis pakai akun Desi Kirana Azad karena nggak tahu sistemnya ya, jadi nggak sampai 1 juta lah dalam sebulan gitu, paling 600, 700, tapi alhamdulillah masih naik karena orang udah kenal nama di FB gitu, udah kenal nama di grup FB. Ya karena penjualan buku nggak semanis di aplikasi Bang. Di aplikasi ada manis-manisnya gitu. Di buku kita mesti packing dulu, mesti harus selesai dulu bukunya baru bisa dipasarkan. Kalau di aplikasi 1 bab aja udah bisa dijual gitu kan. Udah nampak hasilnya. Yang ketiga membagi waktu. Ini dia. Ini pertanyaan yang mungkin sangat karena banyak yang bertanya kayak gitu. Kapan sih Desi menulis, anaknya 3 gitu, ada bayi, suami kerja juga. Kapan Desi menulis? Mungkin teman-teman kayak Desi tahu gitu. Desi biasanya nulis nggak di depan laptop, tapi nulisnya nyambil. Maksudnya Petuah Minang itu dape gitu. Sambia badiang nasi masak. Sambia masak manulis juo. Sambia mencuci manulis juo. Sambia magi anak makan manulis juo gitu. Maksudnya gini, kalau seandainya nggak dapat nulis sekarang, itu mikir alurnya pas nyuapin anak, pas anak masih ngunyah gitu kan, kita udah tahu, umpamanya konfliknya sekarang ke Padang Panjang nih, di jalan ke Padang Panjang, mobil masuk jurang gitu. Itu kita udah bacain alurnya di sana. Nah, kayak gitu, nanti pas di depan laptop atau pegang HP, langsung ditulis aja. Jadi line-nya itu udah di kepala, pas ngurus suami mau berangkat kerja itu udah di luar kepala, udah di dalam kepala dia. Pas suami senyum itu udah bisa masukin ke cerita, pas suami ngedipin mata itu udah masukin cerita lagi gitu kan. Nah, jadi tokoh-tokoh itu memang kebanyakan yang terdekat gitu. Kayak untuk remaja, anak uni ada yang SMA. Nah, kita bisa mengenalin karakternya, bisa masukin karakternya ke dalam tulisan itu sendiri. Jadi nggak perlu barangok kalua badan gitu maksudnya. Jadi nggak, maksudnya santai aja, slow tapi ada gitu. Gitu itu jawabannya. Terima kasih. Bang. Ya. Luar biasa. Selanjutnya Kak Noviana Gustiwinata MPD, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nih, makasih Bang atas waktunya Bang. Perkenalkan Kak, nama saya Novi. Tadi seputar yang Kakak ceritakan tuh menarik sekali, tuh kebanyakan tentang novel ya Kak ya. Kebetulan saya di sini sebaliknya nih Kak, saya berlawanan arah, saya malah fokusnya ke puisi. Nah, kalau untuk puisi kira-kira tuh gimana tampilannya nanti di KBM Kak? Kalau di novel kan otomatis dia per bab gitu ya. Kalau puisi apakah bab itu diisi dengan 1 judul atau gimana itu Kak? Nah, itu dia, belum, cuman ada kumpulan puisi di sana untuk bagian bab-bab ceritanya, bagian-bagian ceritanya ya, kategori ceritanya kan ada kumpulan puisi juga. Nah, cuman belum pernah buka juga sih karena nggak sempat ya. Biasanya paling buka buku referensi aja, langsung nulis, nggak sempat baca. Paling kalau baca-baca setelah sudah gitu. Kalau seandainya agak wow nanti baru lapor gitu aja. Jarang juga buka puisi. Bahkan untuk cerpen pun pernah itu. Ya minimal katanya kalau berbayar itu 1.500 gitu. 1.500 kata puisinya. Berarti di KBM ini untuk
ke puisi belum ini ya Kak ya, belum booming gitu ya? Belum kayaknya, cuman ada kategori puisi, ada istilah kalau mau, karena memang belum ada sih gitu kan. Ada sih, cuman jarang lihat juga, jarang ke kategori itu karena ya kesibukan tadi Bu, ngejar penghasilan sendiri, jadi lupa ngeliat puisinya gitu, karena memang nggak itu juga ke puisi gitu. Enggak, kalau menurut Kakak logikanya untuk puisi gimana Kak? Karena itu sajiannya kan per bab ya. Apakah kita itu masukkannya per bab itu ke per judul atau gimana? Sebab kalau dibilang per judul bab sepertinya dalam satu judul kasih 1.500 kata gitu. Pokoknya kalau yang berbayar minimal katanya segitu. Kalau enggak tuh orang, wah mahal banget, siapa yang mau baca gitu kan. Sedangkan 1.500 masih ada juga yang demo tuh. Iya. Mbak pendek amat gitu. Iya ya, betul. Kalau untuk KBM ini proses masuknya gimana Kak? Apakah langsung tulis aja atau ada dikumpulkan di grup tertentu dulu baru masuk atau gimana? Langsung daftar aja, sync up pakai email, pakai password, nanti tulis, kan ada kategori tulis cerita baru nih. Nah, langsung tulis aja, ambil kategorinya, bikin sinopsisnya, bikin cover sendiri. Oh, berarti kita langsung masuk di grup itu langsung tulis gitu aja ya Kak ya? Langsung masuk ke app. Masuk ke aplikasi. Kalau ke grup itu biasanya dengan penghasilan itu. Ada yang rising star-nya, ada star-nya, ada bronze-nya, ada silver-nya, ada gold-nya, ada dan lain-lainnya. Yang semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi kelasnya. Oke, thank you Kakak atas jawabannya. Sama-sama. Makasih Bang. Ini takutnya kalau ingin bertanya, apakah dengan sendirinya kegiatan menulis di aplikasi ini menjadi semacam promosi diri dan promosi karya kita. Sebelum misalnya mungkin kita ingin mencetaknya menjadi buku, di novel yang kita kirim di aplikasi itu bisa menjadi semacam promosi atau iklan bagi karya kita. Jika misalnya dia menjadi bestseller atau menjadi viral di aplikasi, itu bisa menjadi novel atau buku yang juga bestseller, bisa dipercetakkan gitu. Jadi begitu. Sebab dengan menulis di aplikasi kita sudah mendapatkan penghasilan, dan bila dicetak lagi itu akan menjadi sebuah buku yang bestseller juga. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Sebenarnya rezeki itu udah ada yang ngatur ya Bang, udah ada takarannya gitu kan. Nah, ketika Desi coba, karena banyak yang minta buku, sampai hari ini udah buka PO, sampai 2 minggu lagi, karena harga buku lebih mahal dari harga di aplikasi, jadi mereka lebih milih, ini Mbak ajarin top up dong, kita baca di aplikasi aja, karena sessionnya lebih panjang daripada di buku gitu. Kalau ditampilkan yang di bab itu di buku semua, tebal gitu kan, lebih dari berapa lembar, dekat 1.000 lembar gitu. Nah, kalau seandainya kita bikinnya per bab, itu kan umpamanya babnya cuma 50, yang bayar kan 40 bab gitu. 40 bab kali 1.500, 60.000. Kalau buku bisa 90.000 ditambah ongkir. Jadi ada sih yang beli buku karena itu untuk kenang-kenangan gitu aja, Bang. Oke, baik Kak Desi, luar biasa ya. Menarik sekali. Kita sudah berada di penghujung. Teman-teman yang mau mengajukan satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Oke, dari saya Rahmi dari Pekanbaru mau bertanya sedikit dari materi KBM Alet. Saya lihat ada koin perak. Apa beda keduanya koin itu Kak? Terutama yang koin perak. Silakan Kak Desi. Kalau koin perak itu untuk membaca bab 7, 8, 9. Itu gratis biasanya pas kita daftar. Nah, tapi nanti kalau rencana setelah launching KBM app baru, itu bisa diganti dengan alat merchandise gitu. Bisa kayak buku, kayak novel atau apa, nanti diganti dengan itu. Bisa ditukarkan, dapat merchandise gitu kan. Kalau koin emas itu memang khusus untuk buka bab premium.
Jadi biasanya belinya bisa 15.000 itu udah dapat 10 bab loh Bang. Dan biasanya pembaca itu nggak buka utuh gitu. Umpamanya yang judul-judulnya yang menarik mereka aja. Tapi ada juga yang baca keseluruhannya gitu. Misalnya mereka cuma nyari endingnya doang gitu. Dilihat endingnya dulu. Kalau menarik mereka akan lari ke depan lagi, dicari lagi judul gitu. Jadi nggak semua bab mereka beli. Cuman mereka belinya tergantung mood aja mau baca yang mana gitu. Bisa pilih-pilih kayak makanan di kafe gitu. Misal mau jus ini, mau jus itu gitu Bang. Bisa beli ini separuh, bisa beli ini lagi gitu. Baik. Terima kasih Kak Desi. Kita sudah berada di penghujung. Tentu ini sangat luar biasa sekali ya peluang ditawarkan oleh aplikasi dan nanti akan kembali kepada penulis termasuk memberi ruang kepada hati nurani, menawarkan apa kepada pembaca ya. Oke, Kak Desi, closing statement-nya dipersilakan. Iya, closing statement-nya cuman ini yang ingin Nici sampaikan ya. Ini yang udah Nici cobain gitu. Ketika seorang penulis itu mendahulukan Al-Quran sebelum menulis, maka idenya akan ngalir kayak air bah. Gitu. Bukan air bah lagi, tapi air jernih dari pegunungan yang akan menetes semaunya dia. Tapi ketika kita lupa akan bahwa ada kekuasaan Allah di luar kita, itu akan sulit untuk mengeluarkan ide. Percayalah. Karena sesungguhnya jika kita mendahulukan akhirat, maka dunia akan kita genggam gitu, insya Allah. Karena udah Nici coba ya, dan ternyata memang luar biasa gitu kan. Setelah beberapa ya dari Aryo inilah Nici belajar banyak tentang rasa syukur dan kekuatan doa, juga keyakinan bahwa Allah itu ada gitu. Jadi bukan karena ria juga, cuman teman-teman bisa cobain kalau seandainya nulis setelah membaca Al-Quran, itu akan memudahkan merangkai kata, insya Allah mudah-mudahan. Mungkin itu ya. Jadi apapun yang kita tulis insya Allah menjadi ibadah. Dan mohon maaf kalau seandainya tadi sambungan jaringan kita banyak yang terputus, karena maklum Nici tinggalnya di kampung, jauh dari sinyal internet gitu. Jadi terima kasih banyak sudah diapresiasi seperti hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya pengen tanya-tanya boleh di WhatsApp aja, karena Nici juga punya grup silaturahmi Putih Nilam Cayo. Itu udah baru ya. Kalau pengen tanya-tanya silakan gabung ke grup itu. Kalau pengen lihat tulisan Nici silakan follow aja akun yang tadi, nanti akan dituntun ke apps-nya. Dan selamat berkarya, tuangkanlah apa yang ada dalam pikiran, karena setiap penulis pasti orang tidak akan kenal dengan wajah dan namanya, tapi orang akan mengenal tulisan kita. Hanya itu tinggalkanlah ya baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau seandainya memang Nici pernah ada salah atau apa, itu murni kehilapan sebagai manusia, karena kebenaran hanya dari milik Allah. Mungkin hanya itu. Terima kasih banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Desi Kirana Putih Nilam Cayo, penulis di aplikasi KBM. Teman-teman, kalau saya menyimak karya-karya Kak Desi ini, sepembacaan saya secara umum, beliau sebenarnya sedang berdakwah lewat karya-karyanya. Beliau memang memancing judul-judul yang sesuai dibutuhkan pasar, tapi sebenarnya beliau ingin mengajak pembaca untuk merenung, ya, mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain, dan saya menilai Kak Desi Kirana berhasil membawa gelanggang dakwahnya lewat karya-karyanya itu. Nah, beliau tadi juga mengatakan sebelum menulis harus riset, membaca buku-buku agama, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan lain sebagainya, lalu dikondisikan dengan peristiwa-peristiwa kekinian yang menjadi sumber ide, gagasan dalam karya-karyanya. Oke, kita ucapkan sukses dan selamat untuk Kak Desi. Terima kasih banyak sudah hadir di kelas menulis daring, dan ini tentu saja bukan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan di momen-momen berikutnya Kak Desi bisa berbagi
pengalaman suksesnya tadi. Bayangkan teman-teman, sehari beliau bisa mengumpulkan sekitar 1 sampai 2 juta penghasilan dari menulis di aplikasi. Nah, dan penulis-penulis lain yang lebih sukses dari Kak Desi tentu sudah lebih dari itu, dan tentu saja Kak Desi menuju ke sana. Dan Anda, kita, bagi yang berminat menulis di aplikasi juga memberi kesempatan dan peluang yang sama, karena zamannya sudah berada di ranah itu, di ranah digitalisasi. Sila mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Demikian pesannya ya. Besok kalau mau bertemu dengan Kak Desi kembali, silakan mendengar siaran radio Pro 2 RRI di program Numpang Nampang Pro 2 RRI. Pukul 4 Kak Desi ya? Pukul 4 ya, pukul 4 sore, nanti monitor di RRI. Ya, pukul 4 sore. Padang. Pukul 2 ya? Padang. Baik. Iya, pukul 2 Padang, kalau jadi belum dapatkan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kak Desi, dan terima kasih kepada teman-teman kelas menulis daring. Sampaikan keluar kelas ini segala sesuatu yang baik-baik, yang kurang-kurang tinggalkan di sini, dan berikan semua ke saya, dan nanti akan kita evaluasi untuk lebih baik. Sekali lagi perbanyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada tim kreatif kelas menulis daring. Kelas sesi malam hari ini tutup. Selamat istirahat.